Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan diri kita sendiri, keluarga, kaum kerabat, dan kita semuanya. Hari ini adalah Jumat ya, tanggal 21 April tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah. Ini adalah hari raya bagi kita yang hari ini melaksanakan ataupun menunaikannya. Hari raya apa? Ya hari raya yang merayakan kemenangan kita. Seketika kita 1 bulan penuh, full, mampu menaklukkan hawa nafsu dunia setan pada diri kita masing-masing. Maka perlu kita rayakan dengan berbagai macam kegiatan yang baik, yang benar, yang memberikan kesenangan, kebahagiaan bagi kita semuanya, terutama kita dan keluarga serta kaum kerabat. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Kita disampaikan kepada hari ini, momen ini, tahun ini, terutama untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemarin. Itu, kita bersyukur kepada Allah. Dan hari ini tetap sehat, segar. Nah, bagi kita yang besok hari rayanya, ya tetap puasa. Tapi tetap segar ya. Nanti kita berbuka sore, seperti biasanya. Kemudian kehadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan salawat. Salawat itu artinya menghubungkan rasa diri kita kepada beliau. Ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Di mana? Di dalam sholat. Beliau adalah wasilah yang menghubungkan kita kepada Allah. Maka concernlah kita di dalamnya. Itu intinya adalah bersolawat. Nanti akan mendapat syafaat. Syafaat itu artinya obat. Ditarik penyakit hati dalam dada. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Apa itu? Min hilin tajri min tahtil anhar. Nah, itu. Artinya pada tempat yang mengalir air di bawahnya. Wa naza'na ma fi sudurihim. Artinya dicabut penyakit hati dalam dada kamu. Seketika kamu berada di mana di bawahnya ada sungai yang mengalir. Kalau di sono itu namanya Al-Kautsar. Kalau di sini namanya air Zam-Zam. Maka mantap-mantaplah kita. Falyabudu rabb hadzal bait, itu depan Ka'bah. Fatakhizu min maqam Ibrahimus shalah, itu depan maqam Ibrahim. Ambillah sebagian daripadanya. Mau sebelah sini, mau sebelah sana, itu terserah. Itu apa? Yang disebut dengan syafaat itu. Jadi syafaat itu sudah. Ya. Nah, jangan ditunggu lagi waktu akhirat nanti. Karena di akhirat itu sudah berlalu itu, semuanya sudah berlalu, semuanya sudah diberikan oleh Allah Rasul. Makanya dikatakan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa la hum yunsarun. Takutlah kamu kepada hari, pada waktu itu seseorang tidak bisa menolong orang lain, termasuk Rasul. Seseorang juga tidak bisa menolong orang lain. Nah, kenapa? Pada waktu itu tidak diterima tebusan, tidak diterima syafaat, dan mereka tidak ditolong sama sekali. Selesai. Oke, kita lanjutkan pada cerita kita pada pagi hari ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Malam tadi saya sempat duduk-duduk bersama teman-teman, katakanlah semacam begadang ya, matanya udah pada lamur. Begadang dalam artian sambil nemani kawan lagi dagang, lagi rame, ditemani sampai jam 12. Di situ ada sebuah pertanyaan kepada saudara saya, ya sahabat. Pak Abu Fikri, saya ingin bertanya. Ada orang itu yang belajar agama, ngelotok Quran hadisnya, ngelotok fikih dan macam-macam itu ngelotok, termasuk nahwu sarafnya bagus, bacaan-bacaannya luar biasa, bahkan hafiz. Nah, tetapi kenapa akhlaknya tidak baik, perasaannya kurang tajam, kaya sudah, berpangkat sudah, berbagi itu malas, berat menolong orang. Terkadang ada juga kata-kata yang tidak enak didengar, suara yang tidak enak didengar. Nah, ini bagaimana ini Pak Abu Fikri? Itu satu. Yang kedua, ada orang yang beragamanya pas-pasan. Bacaannya pas-pasan, bacaan Qurannya pas-pasan, pengetahuannya tentang Al-Quran hadis itu pas-pasan. Bahkan tidak terlalu banyak dia. Tidak terlalu banyak tahu dia. Tetapi dalam kehidupan,
dia hanya melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, yaitu berjamaah, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak. Dia juga berpuasa, dia kadang-kadang sering menolong, membantu, berzakat. Nah, yang saya lihat daripada dia itu, kepeduliannya tinggi, kekhawatirannya tinggi terhadap orang-orang susah. Dia gampang membantu, gampang memberi, tidak mudah mengatakan kata-kata yang tidak baik. Dia penyabar. Bahkan dia banyak memberikan arahan-arahan. Seakan-akan dia adalah ustadz. Padahal dia bukan ustadz. Padahal dia tidak banyak belajar agama. Jadi saya bingung, kata beliau itu. Ini kenapa kok begini? Jadi saya bilang begini, ya di antara hamba Allah itu ada yang dia itu belajar ilmu agama. Setelah ilmu itu dia dapat, dia miliki, dia kuasai, tetapi dia belum mengamalkannya. Belum. Hanya saja kita tertipu dengan keberadaannya seakan-akan dia sudah tahu. Betul, dia sudah tahu. Tapi kalau itu belum diamalkan, maka belum ada buah daripada ilmunya. Itu makanya kenapa kita tidak melihat buahnya. Yang kita lihat dia seperti orang biasa. Suaranya kasar, katanya kasar, kepekaannya kurang, ketajaman rasa dirinya kurang. Kaya sudah, pangkat sudah tinggi, membantu tidak, memberi tidak. Itu berarti dia berilmu tapi belum mengamalkan ilmunya. Artinya pengetahuannya, ilmunya belum berbuah. Jadi tidak perlu kita persoalkan. Itu mungkin proses dia dalam mencapai kebaikan dan kebenaran menuju Tuhan. Nah, yang tadi, orang yang kita katakan pelajaran agamanya tidak banyak tahu, ya, agamanya pas-pasan, cuman ibadahnya dia, sholatnya, ya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, kepekaannya kepada masyarakat tinggi, sehingga apa yang dia miliki, padahal dia tidak orang kaya, dia sering serahkan, dia sering bantukan. Nah, orang ini sebenarnya beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia sudah mencapai tujuan mempelajari ilmu agama itu sendiri. Tujuan. Jadi kita belajar ilmu agama itu dari mulai Quran, hadis, kita hafal banyak-banyak, fikih, sejarah Islam, nahwu, sarf, mantik, bayan, badal, semuanya itu untuk menjadikan kita menjadi orang baik. Orang seperti orang nomor 2 yang diceritakan tadi. Tapi belum tercapai. Kenapa? Karena kita belum amalkan. Belum sempat kita realisasikan ilmu ini secara akhlak, budi, serta amalan. Itu. Sedangkan orang tadi, dia sudah mencapai target harapan sebagai orang yang beragama. Begitu yang Allah hendaki, begitu yang Rasul kendaki. Nah, pertanyaan saya, kata beliau tadi, saudara saya tadi, siapa yang lebih utama di antara mereka berdua? Nah, ini saya rujukkan kepada hadis Nabi. Zaman dulu, Nabi Muhammad itu kan sering ke masjid itu pagi, waktu fajar ya, sebelum subuh. Dia lihat seorang pemuda sholat, berzikir dan berdoa. Panjang. Akhirnya Nabi pulang. Waktu zuhur ketemu lagi, sama. Waktu maghrib ketemu lagi, sama. Setiap hari begitu. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, itu orangnya tinggal di mana? Oh, tinggal di sono ya Rasulullah. Oh, kalau saya lihat dia tekun sekali beribadah, rajin. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu kapan dia mencari nafkah? Kapan dia mencari uang untuk makan minumnya? Kalau dia punya keluarga, kapan dia bisa menafkahi keluarganya dengan cara seperti ini? Wah, itu dia itu bujangan ya Rasulullah. Belum punya istri, belum punya anak. Nah, jadi kehidupannya itu mulai dari makan, minumnya, pakaian, tempatnya, itu ditanggung oleh adiknya, oleh saudaranya. Lalu adiknya di mana? Nah, itu adiknya yang kerja itu, yang sering berdagang, yang sering meremas daripada gandum, yang sering cari upahan, memetik kurma, yang sering mengalirkan air pada tanaman-tanaman petani yang ada di gurun-gurun itu. Itu adiknya. Jadi dia yang membiayai. Iya. Nah, satu lagi pertanyaanku. Apakah adiknya itu sholat? Sholat ya Rasulullah.
Tapi aku jarang melihat dia pengajian. Nah itu persoalannya. Karena kesibukannya tadi, dia jarang hadir di majelis kita. Dia kerja pagi, siang, malam. Tapi adiknya udah berkeluarga, udah punya anak, punya istri. Masya Allah, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat tadi. Adiknya itu lebih utama ketimbang abangnya. Lebih utama ketimbang abangnya yang pagi, siang, sore berzikir, beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak punya relasi kepada yang lain selain Allah. Artinya dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya relasi kepada masyarakat, beribadah saja. Nah itu. Jadi menurut Rasulullah yang utama itu ya adiknya, bukan abangnya. Begitulah kira-kira analogi permisalan yang sampaikan kepada kita. Bahwasanya berilmu agama itu penting, harus. Karena itu pedoman kita untuk melaksanakan amalan. Ya, pedoman untuk melaksanakan amalan. Tetapi sebaiknya kita berilmu, kita beribadah, kita beramal. Baru syogia itu ketemu. Baru ideal itu ketemu. Baru harmonisasi itu dapat. Oke saudaraku, itu saja sekedar informasi untuk mengisi kekosongan pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas yang lainnya. Mumpung masih puasa hari ini. Saudara saya yang sudah berhari raya silakan saja, tidak apa-apa. Itu baik dan itu benar. Dan yang lain juga baik, benar. Tidak ada masalah. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.